Baik, selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini saya mau bahas tentang aplikasi penghasil uang Xworld. Dan pokok bahasan kita pada hari ini itu tentang AI agent baru, yaitu Trump dan juga Elon ya. Kemudian juga mengenai pembahasan harga token AI itu gimana sih Bang cara kerjanya biar bisa mahal. Apakah AI agent yang sudah lama itu bisa naik lagi harganya, dan bagaimana sih harga token AI agent itu terbentuk ya. Tentunya kita akan bahas. Kemudian yang terakhir adalah strategi baru untuk menambang AI agent biar pasti cuan. Oke, pastikan teman-teman jangan skip video ini ya, dan ditonton video ini sampai full biar nggak gagal paham. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita gas. Baik teman-teman ya, kita sudah buka aplikasi Xworld. Cuman sebelum lanjut saya mau kasih disclaimer dulu ya, bahwasanya pastikan teman-teman itu sebelum mengambil keputusan harus melakukan riset secara mandiri ya. Dan dalam konten video ini hanya sebatas sharing pengalaman ya. Jadi bukan ajakan untuk berinvestasi. Artinya teman-teman itu mau investasi atau tidak itu harus mencari sumber-sumber yang lain dan harus diperhitungkan dengan bijak ya. Karena kenapa teman-teman ya? Dari beberapa komentar yang masuk di channel saya ini ya, itu banyak yang mungkin marah-marah ke saya gara-gara nonton video saya terus dia ikut-ikutan, habis itu dia rugi, ujung-ujungnya nyerang saya. Padahal ya ini sharing, dan tentunya teman-teman itu bukan langsung saya memastikan join atau enggak kayak gitu loh ya. Teman-teman tuh harus punya riset sendiri gitu loh, tidak jangan langsung iya aja gitu loh ya. Karena kenapa, jangankan teman-teman sendiri, saya tuh juga ada rungkatnya gitu ya. Rungkatnya apa ya, misalnya contoh sederhana aja ya di sini teman-teman. Nah, saya menambang 3 ya, saya juga ini yang di Social Index ini juga rugi sebenarnya, tetapi yang di 2 ini aku untung kayak gitu kan. Nah, tapi apakah aku bisa marah-marah sama teman-teman? Kan tentu enggak. Dan oleh karena itu, teman-teman itu harus menonton video ini dengan bijak dan seksama ya. Artinya ini bukan ajakan, tetapi bisa jadi bahan pertimbangan saja gitu loh ya. Oke, langsung saja kita bahas nih ya. Jadi, baru-baru ini ya, bahkan mungkin mulai hari ini, itu si Xworld itu mengeluarkan AI agent yang baru ya. Di sini sudah muncul 2, yaitu ada Trump Lord dan juga ada Elon Musk ya. Ini adalah 2 orang yang cukup terkenal ya saat ini, dan ini sepertinya kayak semacam apa ya, kalau di AI agentnya si Xworld ini kayak semacam jadi meme gitu. Kalau kita di exchange itu kan banyak sekali launching ya, atau perilisan listing dari meme coin. Kalau ditanya sebenarnya kayak sejenis meme coin itu kan kalau diperhitungkan secara fungsi ya, sebenarnya itu nggak ada fungsinya. Itu hanya semacam kayak komunitas saja yang menggemari sebuah karakter, akhirnya dia bisa dipercaya, ya udah begitu saja marketnya terbentuk kayak gitu. Begitu juga kalau saya melihat dari beberapa AI agent ya, ini kan pertama dari Aitor itu gaming gitu, Socialin itu tentang sosial, Fox itu juga katanya tentang kayak semacam sosial gitu, Bit Hero itu kan gaming tapi lebih ke kasino, Astrosec itu lebih ke kayak peramal-peramal gitulah ya. Terus ini FanGPT ini juga semacam kayak sosial gitu ya. Sekarang dia ini si Xworld tuh malah munculin lagi 2, dan ini berturut-turut, padahal si FanGPT itu baru aja launching. Nah, ini sebenarnya kalau melihat hal seperti ini, apa yang ada di pikiran teman-teman gitu? Tentunya pasti dari teman-teman itu ada yang sebel gitu. Bahkan saya juga sebel gitu. Sebelnya gini loh ya. Ini AI agent ini belum beres ya. Artinya belum stabil, tetapi sudah muncul AI agent yang baru. Ini tentu menurut saya akan mempengaruhi dari apa ya namanya, pertumbuhan kayak gitu. Sedangkan ini sudah dicek ya teman-teman ya. Tuh, ini sudah kayaknya ada mulai pembukaan itu mulai tanggal 26 ya. Nah, ini teman-teman. Tuh ya. Ini kita boleh cek di sini, tuh kan. Priority mining qualification lottery ya. Jadi sudah mulai ada pengundian tuh tanggal 26 sampai tanggal berapa nih teman-teman? 28. Nah, apakah teman-teman termasuk nanti yang join atau enggak gitu kan, karena kita diundang ya, jadi nggak bisa gitu kalau nggak diundang gitu kan. Nah, kenapa kok ini penting banget undangan ini teman-teman? Karena si undangan ini adalah penentu teman-teman itu bisa cuan atau enggak. Karena dari pengalaman yang sudah kayak gitu kan, kayak si Fox EQ ya, Fox EQ yang kemarin digadang-gadang ya, karena para whale atau para paus itu kan pada masuk di Fox EQ ini ya. Nah, bahkan sampai hari ini dia itu sudah nggak mampu ya, sudah kena koreksi dan makin bearish kayak gitu, turun terus kayak gitu kan. Nah, ini artinya sudah sulit untuk naik kembali. Malah yang kemarin ya, saya itu kan nambang di Astrosec ya. Nah, Astrosec kemarin itu juga kena koreksi ya teman-teman ya.
Ya di sini udah pernah koreksi tapi naik lagi ya, terus ini kena koreksi lagi, bahkan sudah mulai ada tren panik ya, panik untuk pada jual. Nah tapi hari-hari ini dia sudah mulai ada pertumbuhan kembali nih teman-teman. Nah ini malah kayak stabil kayak si BitHero, walaupun si BitHero itu sudah kayaknya sudah sulit juga untuk naik ya, market capnya juga udah turun, dan sekarang itu yang terkuat kayaknya di AstroSeek. Nah tapi kita jangan langsung happy gitu, makanya saya sering berulang kali infokan ke teman-teman kalau konsepnya bermain di dunia kripto, dunia trading, bahkan ini ada AI agent mining-miningan, ini sebenarnya kayak trading juga gitu kan. Menurutku ini ya udah teman-teman jangan FOMO dan jangan panik kayak gitu loh. Teman-teman harus melakukan riset mana yang cocok. Jadi kalau saya ditanya AI agent yang bagus mana bang, nggak ada yang bagus ya, nggak ada yang bagus, tetapi juga nggak ada yang jelek. Nah, kenapa kok saya bilangnya nggak ada yang bagus dan nggak ada yang jelek? Karena semua ini kembali sebenarnya adalah pertarungan kita semua, para penambang atau para miner ini di dalam AI agent yang kita pilih ini teman-teman. Hal ini itu berhubungan dengan pembahasan kita yang kedua tentang harga token AI. Jadi beberapa teman-teman itu ada yang tanya ke saya, bang kira-kira iTour ini bisa bangkit lagi nggak? Kayak gini. Nah ini kan udah pernah melambung tinggi dan dia sudah turun, coba untuk naik tapi nggak kuat ya, turun lagi. Sebenarnya kalau ditanya harganya ini bisa naik lagi atau enggak, kalau ditanya kemungkinan bisa. Nah kemungkinan bisa teman-teman, tetapi pertanyaannya adalah gimana caranya gitu loh biar bisa naik. Nah jadi sebenarnya konsep di sini ya teman-teman ya, konsep di sini itu harga naik dan turun itu sebenarnya tidak terpengaruh sama si AI agent. Jadi teman-teman itu jangan peduli dengan AI agent, dan aku pikir saya sendiri pun sekarang udah nggak ada peduli gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah membuat tren ya, membuat tren itu kayak semacam memberikan kepercayaan kepada para miner ya, semua pemain Xworld itu untuk nambang di satu tempat. Nah di satu tempat nih, misalnya di AstroSeek kayak gitu kan, sekarang saya masih nambang di sini. Nah saat ini beberapa kemarin sudah saya jual, tapi saya nggak jual semua ya, ini tersisa $12, saya cuman untuk balikin modal aja. Nah, tapi kan ini $12 ini kan $12 yang profit karena balik modalnya sudah kayak gitu. Kalaupun ini hancur aku sudah nggak rugi kayak gitu kan, sudah profit. Nah sekarang kalau teman-teman itu ya yang nggak kebagian undangan, kalau mau memilih gitu kan bisa ke AstroSeek kayak gitu kan. AstroSeek ini menurutku yang melihat perkembangannya masih oke, cuman syaratnya satu, yaitu tadi teman-teman itu ketika harganya memerah ya, misalnya memerah gitu kemarin ya satu hari, nah kayak gini turun kayak gini, teman-teman itu jangan malah makin panik malah ngejual, apalagi dijual all in, semua dijual, yang ada dia nggak akan bisa naik lagi teman-teman. Padahal sebenarnya pertumbuhannya itu adalah tergantung kita semuanya. Kalau teman-teman tuh mau hold ya aku pikir nggak terjun bebas gitu loh, karena yang sering saya bahas kan dari kemarin, di sini tuh ada whale, ada pause ya. Nah ini pausnya ini kebetulan di AstroSeek ini kayaknya belum ngejual, kemarin 700-an sekarang 900-an. Di sini dia itu punya aset itu sekitar $1000 ya nilainya untuk saat ini. Tentunya orang-orang ini yang ada di top leader ini ya, di top rank ini teman-teman, dia itu sedang menunggu momentum untuk ngejual tokennya kayak gitu. Makanya ya kita juga harus hati-hati karena kita adalah ikan lele dan ikan teri. Nah ini lawannya ikan paus teman-teman, jadinya ya mohon maaf gitu loh ya, bagi kita yang sudah masuknya itu sudah terlambat ya, terlambat itu misalnya sudah di ini kan max tuh. Kalau teman-teman sekarang join di sini masih bisa cuan nggak bang? Ada kemungkinan, tapi saya nggak jamin. Kenapa? Ya kalau nanti udah pada masuk para whale ini ngejual, nah teman-teman mah bingung sendiri, panik sendiri, ujung-ujungnya ikutan jual ya, yang ada dia nggak makin untung, nggak makin cuan, malah yang ada makin hancur. Nah makanya kita kalau ada waktu merah ya udah tenang-tenang aja. Bahkan saya kemarin ngejualnya itu juga nggak waktu ini loh teman-teman, nggak waktu dia turun merah di sini terus saya ngejual, nggak lah, tunggu aja dulu perkembangan. Saya hitung-hitung waktunya kapan, karena aku nunggu momentum gitu, momentum ketika ada AI agent yang baru biasanya itu kan harga world naik, nah harga token ikut naik, nah baru aku kejual kayak gitu konsepnya. Jadi si harga token AI agent itu ada korelasinya teman-teman dengan si token world. Jadi ketika si harga token world ini murah teman-teman, itu sebenarnya berpengaruh pada harga token AI agent. Makanya teman-teman tuh juga harus sering-sering cek harga si token world. Saat ini ya, dia itu kondisi saat ini tuh hanya mampu di 0,08. Padahal kemarin-kemarin itu ya itu sempat di angka 0,09. Bahkan saya sempat ngejual itu di angka
0,1 loh teman-teman. Waktu itu aku cuan 500.000 waktu dia ada lonjakan ya tinggi itu. Artinya teman-teman tuh harus memperhatikan harga token ini, dan sama harga token Volt ini pun juga sama loh teman-teman. Ketika banyak yang ngejual, maka yang ada dia nggak akan makin tumbuh jadi hijau, nggak akan naik karena banyak yang ngejual. Dan ya itu tadi teman-teman tuh, kalau teman-teman tuh mudah panik dan mudah FOMO, ketika hijau masuk gitu, tapi ketika merah langsung keluar padahal belum cuan gitu. Nah ini yang teman-teman tuh harus pelajari gitu loh. Sebenarnya saya tuh di sini bukan mau rekomendasikan mana, tapi namanya di dunia kripto dan dunia kayak gini nih, itu semua fluktuatif teman-teman ya, resikonya tinggi. Oleh karena itu sering kan saya ucapkan teman-teman harus melakukan riset secara mandiri. Jadi konten saya itu hanya sebatas bahan referensi, bukan berarti sebagai bahan untuk ambil keputusan kayak gitu loh. Nah ini kayak gini lagi hijau, teman-teman langsung masuk ya silakan gitu. Tapi yang perlu teman-teman pikirkan, ketika masuk aku di sini kan sering kan tak bilang, misalnya aku masuk di waktu di sini nih, di tanggal ini, misalnya tanggal berapa inilah ya. Nah jam 1 ini misalnya aku masuk, kita tuh harus bisa memprediksi kira-kira nanti 2 jam lagi atau 1 hari lagi dia bakalan banyak yang masuk nggak. Kalau masih banyak yang masuk, teman-teman tuh bisa cuan. Nah tetapi sayangnya kita mah mikir waktu udah di kayak gini teman-teman baru masuk, waktu udah di pucuk kayak gini. Kalau udah kayak gini teman-teman, itu tuh mulai pikir harusnya. Teman-teman tuh harus malah mulai mikir. Ketika harganya waktu teman-teman tuh waktu nambang di sini, teman-teman itu kan dapat tokennya besok. Nah makanya harus dipikir itu, prediksinya besok itu masih banyak yang masuk untuk mining atau malah banyak yang ngejual. Nah teman-teman tuh harus peka gitu. Pekanya tuh di sini loh. Ketika ada AI agent yang baru ini, ya logikanya orang kalau mau nambang di AI agent yang baru tuh kan pasti beli token Volt. Artinya harga token Volt bisa naik. Tetapi yang perlu dipikirkan, orang-orang yang ada di sini ya, yang ada di Astrosek itu misalnya, dia itu kan sudah berpikir kalau dia dapat undangan, dia itu pasti akan berusaha untuk masuk di AI agent yang baru. Berarti dia akan jual modalnya itu yang di Astro untuk beli power di sini, di Trump atau di Elon kayak gitu kan. Nah itu yang teman-teman tuh harus perhatikan sebenarnya. Nah jadi ya kalau aku pribadi ya teman-teman tuh harus peka. Jadi kalau aku ditanya ini mana yang bagus, gak ada yang bagus, tapi juga nggak ada yang jelek, semua kemungkinan bisa terjadi. Dan di sini tuh beresiko. Sebenarnya lawan kita itu siapa? Lawan kita adalah penambang yang lain. Ya, penambang yang lain itu ya termasuk aku misalnya kayak gitu. Kalau aku ngejual gitu, misalnya aku punya token banyak terus tak jual gitu, pasti dia kan akan turun. Tapi karena aku nambang level 1 pasti nggak terlalu ngefek. Tapi yang berefek tuh yang kayak gini loh teman-teman. Nah si paus-paus ini ketika dia ngejual kan dia punya token banyak tuh, 900-an lebih nih, 900.000 loh ya, senilai $1.000. Bayangin tuh $1.000 tuh udah 15 juta 16 juta loh teman-teman. Nilai duit dia kayak gitu. Nah ini sedang menunggu, ini para paus tuh sedang menunggu. Begitu juga kalau kita kemarin di Fox EQ ya, kita cek aja di sini di ranknya. Nah yang tertinggi itu ada 1,3. Berarti kan kemarin pausnya ada yang ngejual, karena kemarin aja sudah 900-an lebih. Ini harusnya udah ada yang dijual lah, dia pasti ada yang udah dijual, mungkin nggak semua gitu kan, tetapi dia udah mulai dikit-dikit balikin modalnya kayak gitu loh teman-teman. Nah itulah teman-teman tuh harus pekanya di situ. Jadi sekarang kalau ditanya gimana bang strateginya, nah strategi saya tuh gini, kalau teman-teman itu nggak dapat undangan, nggak dapat penambangan awal, mending nggak usah nambang. Kalau sekarang loh ya, mending nggak usah nambang, disimpan aja token Voltnya. Tetapi kalau teman-teman dapat undangan, ya masuk aja, masuk kayak gitu. Ini strategiku loh ya. Kalau aku pribadi, misal aku dapat undangan nih di Trump gitu, ya aku akan nambang. Makanya aku udah siapkan token Voltnya, ya token Voltnya sudah tak siapkan. Di sini aku udah punya 500, ya 531 udah tak siapin token Voltnya kalau seandainya dapat undangan. Ya karena undangan itu pengaruhnya dari kita menghold koin itu bisa dapat undangan, terus dapat yang reservasi kemarin ya, terus kemudian dari ya promosi lah, kalau kita bisa mempromosikan kita juga bisa dapat undangan untuk AI agent yang baru. Nah tetapi kalau kita udah terlambat, mending ya diem aja, nggak usah ikutan. Ini untuk strategi yang baru ya, ini pengalaman saya, dan ini ya saya kayak gitu yang tak pikirin. Kalau aku nggak dapat undangan mending nggak usah nambang, ya udah biarin aja. Dan pastikan teman-teman ya yang sudah mau main kayak gini ya, teman-teman tuh harus berpikirnya tuh seperti ini. Seandainya teman-teman itu investasi di sini, teman-teman tuh harus siap dulu dengan kerugian. Jangan mikir cuannya, jangan mikir untungnya doang. Untungnya aku dapat berkali-kali lipat.
Iya, bisa saja. Tetapi yang teman-teman harus siapkan itu mental ketika rugi gitu loh. Ketika rugi teman-teman siap nggak duitnya hilang? Kalau siap ya sudah. Makanya jangan gunakan uang panas, gunakan uang yang dingin, artinya bukan uang kebutuhan buat bayar sekolah, malah buat nambang. Ya kalau untung, kalau enggak mau buat makan, bukannya makan malah nambang. Kayak gitu loh teman-teman. Artinya teman-teman harus pakai uang dingin, uang nganggur, kalaupun hilang ya ikhlas. Saya pun juga ada banyak hilang di Sosialin X, ya udah ikhlas aja lah. Ini nggak tak tarik-tarik, ini udah biarin aja karena udah telat juga. Tapi ya udah, nanti yang penting kita promosi aja, misalnya ayo kita rame-rame nih nambang mana di iTour atau di mana. Tapi sayangnya teman-teman tuh kalau saya video lagi promo nggak mau nge-share ya. Nah nggak mau nge-share jadinya ya promosinya kurang, padahal Bit Hero ini mau tak gas kemarin ya. Cuman teman-teman kayaknya kurang apa ya, malah ikutan ngejual, malah ya udah hancur juga nih. Jadi ya itu sih menurutku ya, walaupun ini ada sedikit masukan ya, menurutku masukan buat si X-World ya. Menurutku si X-World itu kayak gini tuh nggak bagus ya, menurutku nggak bagusnya bikin komunitas kecewa kayak gitu. Saya juga menurutku kecewanya ngapa sih kebut-kebut ngeluarin AI agent. Oke lah, mungkin ini pengiklan, bisa juga ini ya yang bikin X-World sendiri, bukan perusahaan lain, bisa saja kayak gitu kan. Bisa saja ini si X-World sendiri yang bikin ya, nggak penting juga sih menurutku kayak gini. Menurutku mendingan beberapa AI agent sampai stabil, sampai market capnya gede. Kalau market cap gede, ketika ada yang ngejual itu kan nggak terlalu berpengaruh, maksudnya turun tapi sedikit gitu kan. Tapi kalau dengan ada AI agent yang baru, ini sama aja kayak meminta kita semua untuk berpindah ke sini. Nah, sedangkan yang masuknya sudah telat, ya udah tinggal dapat ampas gitu loh ya. Jadi aku sebenarnya ini buat masukan buat X-World, kalau memang pingin komunitasnya itu betah ya ini tolong nggak usah banyak-banyak. Kalau enggak ya udah, kalau orang udah nambang di satu AI agent itu nggak bisa untuk bisa login atau bisa nambang di AI agent yang baru, artinya dia nggak usah pindah kayak gitu loh. Jadi kan ya udah kekunci gitu. Paling bisa nanti kebuka kalau sudah 90 hari. Nah dia boleh pindah kayak gitu ke AI agent yang baru. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang bisa berpindah-pindah ya menurutku ya akan jadi masalah sih, menurutku seperti itu. Dan yang terjadi ya sekarang seperti itu kayak gitu kan. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan kalau melihat konten-konten gini itu juga jangan langsung percaya-percaya aja. Karena apa? Saya bisa aja untung, teman-teman juga bisa rugi. Saya bisa rugi gitu, teman-teman juga bisa malah untung kayak gitu kan. Jadi ya udah, nggak perlu ngiri sama orang, nggak perlu juga nyala-nyalain. Kalau teman udah siap main seperti ini ya udah. Kalau teman-teman ya ini kan mencari peruntungan teman-teman ya, walaupun dengan riset ya, saya sendiri nggak langsung ya percaya aja berharap hoki, nggak, jangan harap-harap kayak gitu. Tapi di riset, dipelajari, kita pelajari momentumnya, waktu yang tepat kapan. Karena kalau dibilang ini untung atau enggak, cuan atau enggak, ya saya masih cuan ya, masih ada untungnya lah kayak gitulah dari nambang-nambang juga kayak gitu kan. Karena memang nambang ini menurutku ya salah satu cara tercepat ketimbang kita main game. Main game kan capek, tapi ini mungkin lebih aman gitu, lebih aman sih kayak gitu kan. Nah, jadi seperti itu aja ya teman-teman ya. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin kecewa atau apa ya, menurutku yang bikin nggak beres sih si X-World kayak gitu ya dengan AI agent yang baru ini. Walaupun menurutku nggak apa-apa dirilis, cuman ya jangan cepet-cepet lah. Anggapnya ya 2 bulan 3 bulan baru rilis, oke, tapi ya jangan bareng-bareng kayak gini, ini kebanyakan menurutku ya. Si FanGPT aja nih kita cek ya. Nah kita cek FanGPT itu baru seminggu teman-teman. Jadi teman-teman yang masuk di FanGPT ya hati-hati ya, hati-hati aja kayak gitu. Saya kan kebetulan memang nggak nambang di sini ya. Hati-hatinya kenapa? Ada kemungkinan ada yang keluar, dan kemungkinan juga pemain baru nggak akan nambang di sini kayak gitu kan. Dia akan nambang di AI agent yang baru, artinya ini akan naiknya sulit karena kepecah-pecah. Kalau kemarin di AI agent yang masih cuman iTour, Sosialin X ini kan orangnya masih ngumpul, sekarang udah kepecah-pecah nih semua, duitnya udah pada habis juga gitu kan. Nah oleh karena itu teman-teman ya harus pelajari kapan waktu yang tepat kayak gitu. Kalau aku sih tak perhatikan, pokoknya kalau ada AI agent yang baru itu hati-hati, tetapi juga momentum untuk kita ngejual, karena banyak orang pasti akan membeli power dan itu menggunakan world. Jadi harga token world itu juga akan naik. Jadi kalau waktu jual harganya naik ya pasti cuan kan teman-teman, seperti itu kan. Tetapi ketika harga world itu turun ya pastinya ini cocok buat beli token world kayak gitu, untuk membeli loh, untuk persiapan aja gitu kan.
Terus ya pasti harga token ikutan turun, harga token AI-nya juga akan turun ketika si harga token Volt-nya itu turun. Beda cerita ketika si AI agent-nya itu dikomparasinya itu ya pasangannya itu bukan pakai token Volt, misalnya token Astro gitu, dipasangkan dengan USDT itu lebih aman. Ini kan yang dipasangkannya pakai Volt, sedangkan Volt ini ya punyanya Xvolt sendiri gitu kan. Nah itu sih, walaupun aku mungkin ya pandanganku ini si Xvolt itu pingin menaikkan ya value dari si token Volt-nya dia sendiri inilah. Kurang lebih kayak gitu sih, itu cuma feeling aja kayak gitu kan. Nah, intinya kita harus selalu belajar, meriset dan cari referensi yang banyak, dan kita harus bisa memprediksi ya teman-teman, yang memprediksi apakah AI agent yang baru-baru ini itu ada potensi cuannya. Kalau menurutku selama ada penambangan awal, kita bisa masuk di penambangan awal dapat undangan, masih ada potensi cuan. Cuman kalau banyak atau enggak, menurutku sudah enggak sebanyak yang awal-awal dulu. Kayak si iTour, kayak si Socialin X awal-awal dulu itu masih lumayan gitu kan. Tapi yang belakangan ini ya menurutku karena duit orang udah mulai berkurang ya mungkin nggak sebanyak dulu lah. Dan yang pastinya satu nih teman-teman, pertumbuhan dari pengguna baru Xvolt itu apakah meningkat atau enggak. Kalau pengguna barunya di Xvolt itu banyak, ya bisa cuan. Nah makanya teman-teman tuh harus sering-sering mengundang orang kalau pengen ini tetap bertahan dan bisa tetap cuan ya. Karena menurutku sejauh ini aplikasi ini memang yang masih membayar sih, masih rutin kayak gitu ke kita, untuk penarikannya juga mudah. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau mau ngasih masukan silakan saja, dan perlu diingat ya, saya nggak pernah ngajak teman-teman untuk menambang atau enggak, itu silakan, itu keputusannya teman-teman sendiri. Jadi kalau ada rugi ya bukan karena saya, itu karena keputusan teman-teman. Saya ini hanya sharing pengalaman saya, dan ini prediksi saya ya, artinya prediksi saya itu juga bisa salah gitu kan. Oke teman-teman ya, tetap semangat dan ciao.